Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang nggak kelihatan saya ya? Kelihatan nggak Bu? Udah kelihatan ya? Ini bukan ininya sebenarnya karena badannya aja ya kurang naik dikit. Cukup bisa Ibu ya? Insyaallah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami' Miftahul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga kumpulnya kita di pagi hari ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah subuh. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semuanya, diberikan kesehatan kepada kita semuanya, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat semalam itu saya mau membuat tema tentang kematian. Pas begitu semakin mendalam saya menyelami tentang kematian, Masya Allah, ngeri banget ya. Kita hidup di alam dunia setelah alam rahim yang umur kita rata-rata paling panjang itu 70 tahun. Itu sebenarnya fase yang di masa itu umur kita tidak disebut panjang, karena kita akan mengalami masa fase yang mau nggak mau kita akan lewat ke sana, nggak bisa lari dari sana, yang namanya fase kematian menuju alam barzakh. Semuanya kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Siapa yang kita bela selama ini, semuanya apa yang kita lakukan ibadah kita ini untuk manusia atau untuk siapa atau untuk Allah, tentunya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh ini sungguh sangat luar biasa panjangnya. Setiap kita berbeda. Oleh karenanya tidak dikatakan dalam hadis apapun berapa lama panjangnya, tetapi penantian yang sangat panjang, bisa sampai lebih dari 500 sampai 1000 tahun. Tapi yang pasti setelah alam barzakh kita akan lewati lagi kemudian alam mahsyar, yang di sana 60.000 tahun kita akan menanti di sana. Betapa penantian yang sangat panjang sekali, nanti menentukan bagaimana kita menjadi orang yang bahagia atau tidak. Sampailah kepada alam berikutnya, surga atau neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa, ya Allah tunjukkan kebenaran itu ya Allah, warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa mengikuti kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila, dan tunjukilah kepadaku ya Allah sesuatu yang batil, dan berikanlah kekuatan ya Allah, warzuqna jtinabah, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa menjauhkan kebatilan itu. Ini doa kalau kita sering lafazkan, insya Allah kita akan terhindar dari yang sifatnya ikut-ikutan, dari sifatnya pemahaman-pemahaman yang gak jelas. Kita berdoa itu demi supaya pandangan kita lurus. Allah akan berikan basirah kepada kita bagaimana cara memandang sesuatu yang baik. Insya Allah
bertentangan dengan siapapun. Kalau itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kebenaran, Allah akan tunjuki kebenaran itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin dalam lagi ya Allah, semakin ngeri. Oleh karenanya saya peringan, saya rubah haluan judul yang saya sampaikan di pagi hari ini. Kalau seorang guru biasanya setelah melihat kurikulum, kemudian dijabarkan menjadi silabus, kemudian dari silabus itu kita membuat namanya rencana program pembelajaran. Ini ketua DKM kita ini orang pendidikan tulen, beliau kepala sekolah, tahu banget. Dari rencana pembelajaran itu, dari konteks pembelajarannya ada namanya kegiatan pra pembelajaran, kegiatan inti sampai kegiatan evaluasi. Itu semuanya nyambung perencanaan itu, pembelajarannya sampai kepada evaluasinya. Ada namanya tengah-tengahnya strategi pembelajaran. Nah, bagaimana kita mensikapi Ramadan ini berhubungan dengan bagaimana strategi kita sebagai orang yang beriman. Insya Allah orang yang melaksanakan Ramadan semuanya orang yang beriman. Enggak beriman itu enggak disuruh ya. Karena dalam jelas konteksnya di dalam Al-Quran, rujukannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kata tattaqun itu di situ ada kata la'alla. La'alla di sini artinya kalau dalam istilah ilmu nahwu namanya la'alla litaraji, sesuatu harapan, yang harapan itu bisa dicapai dengan strategi yang tepat, harapan yang bisa kita capai dengan usaha yang maksimal, bukan sesuatu yang mustahil atau tamanni, sesuatu yang sifatnya angan-angan. Laita itu maknanya litamanni, kalau la'alla itu maknanya litaraji, artinya harapan yang bisa kita capai. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Tattaqun fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu wa huwa ma dalla ala hadatsin fi zamanil hal wal istiqbal. Sesuatu yang menunjukkan kegiatan yang sedang berlaku bahkan sampai seterusnya. Artinya kegiatan yang terus-menerus akan ada. La'allakum tattaqun. Takwa yang senantiasa menghiasi diri kita, menghiasi kehidupan kita. Takwa yang senantiasa mengiringi segala langkah hidup kita. Ini ending daripada perintah untuk melaksanakan as-siyam, yaitu puasa. Bagaimana strateginya? Orang yang beriman itu punya strategi dua. Strategi ketika memasuki Ramadan dan strategi ketika mengisi Ramadan. Jauh hari sebelum kegiatan Ramadan, ketika bulan Rajab diisi dengan banyak berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan? Bukan ya? Itu doa mau makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kepada kami Allah fi Rajab, di dalam bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhan, dan sampaikanlah kami ke dalam Ramadanmu ya Allah. Orang yang beriman mempunyai strategi, mempunyai cara untuk bisa sampai ke Ramadan dengan dilakukan dengan doa. Terserah setelah itu bagaimana Allah, apakah memanjangkan umur kita atau memendekkan umur kita. Tetapi doa yang namanya doa mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika menjelang Ramadan, dia berziarah kubur, menziarahi orang tuanya, menziarahi kerabat saudaranya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur itu mengingatkan kita bahwa kita akan sampai kepada tahap kematian terbujur kaku. Tidak ada lagi yang mengenang, menyebutkan nama-nama kita kalau seandainya selama hidup di dunia kita bukan orang-orang yang dikenal dengan kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Tetapi kalau kita
memiliki kebaikan, memiliki nilai-nilai di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah, maka Allah catat kenangan-kenangan itu di memori orang-orang yang beriman. Ini adalah orang soleh. Ini selama hidupnya, ayahmu selama hidupnya telah mengajarkan aku, nak. Mungkin kita akan berbicara kepada anak cucu kita. Kakekmu ini mengajarkan bagaimana keimanan yang terpatri di dalam hati ayahmu ini melalui perantara kakekmu. Kita akan buat seperti begitu. Ziarah kita doakan, ya, bukan minta doa, ya, mendoakan. Karena dalam wasiatul Mustafa dikatakan, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau harus berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal dunia adalah kal gharik, seperti orang yang sedang tenggelam, orang yang terombang-ambing di lautan, tenggelam di tempat yang sangat dalam sekali, lautan yang luas. Doa dari kita akan sampai kepada ahli kubur kita. Oh, ini pesan diberikan kepada ahli kubur kita. Ini adalah doa dari anakmu yang soleh, doa dari cucu-cucumu yang soleh. Sampai, makanya kalau kata bahasa Gus Dur, doa itu sampai. Kalau doa nggak sampai itu doa balik lagi, cek aja begitu. Jadi simpel. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa saling memaafkan. Memasuki Ramadan betul-betul sudah mukhlis, sudah bersih, sudah tidak ada lagi halangan-halangan menyangkut hakul adami. Kita saling memaafkan satu sama lain. Saling memaafkan itu musyarakah bainal itsnain. Sesuatu saling antara memaafkan dan dimaafkan. Berarti kalau memaafkan dan dimaafkan ada dua objek, yang artinya kita jangan begini. Di status media kita bikin tulisan menjelang Ramadan, maafkanlah kesalahan lahir batin kami. Enggak tahu itu ditujukan kepada siapa, di grup saja. Nah, bukan seperti begitu. Yang sebenarnya kalau kita meminta maaf, kepada siapa kita pernah meminta berdosa melakukan kesalahan, kita datangin orang tersebut. Wahai Fulan bin Fulan, mohon maaf, saya selama ini pernah 2 kali menceritakan antum di depan orang. Saya mohon keredoannya. Saya waktu itu pernah mungkin melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan. Sampaikan itu, dan itu clear. Dan sampai ada saling memaafkan. Ya, saya maafkan, kita juga saling memaafkan. Semuanya. Inilah yang disebut dengan musyarakah bainal itsnain. Namanya memaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Strategi di dalam mengisi atau mengarungi Ramadan, bagaimana ke depannya, dibuat juga oleh orang yang beriman. Yang pertama, apa yang mesti dilakukan ketika sudah masuk ke dalam Ramadan? Yang pertama, kita meninggalkan amaliyah salat kita. Kita kenal dari salat sebelum subuh ada 2 rakaat, ditambah 2 rakaat lagi 4 rakaat salat rawatib sebelum salat subuh. Kemudian kalau salat wajib sudah kita tidak ceritakan lagi, ya. Tambah amalan-amalan ibadah salat kita. Kemudian pagi hari jam 6 kurang berapa, sesuai jam yang berlaku, waktu yang berlaku, kita laksanakan yang namanya salat isyraq, salat syuruk. Bukan isyraq, ya, bukan pakai kaf, ya, tapi isyraq pakai qaf, isyraq dari kata syuruk. Salat syuruk 2 rakaat. Kemudian setelah itu naik 1 jam berikutnya sekitar pukul 7 kita laksanakan salat duha sampai pukul 10 atau setengah 11 kita laksanakan salat duha. Kemudian sebelum zuhur ada 2 rakaat qabliyah zuhur. Setelah itu setelah zuhur 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian ada salat nawafil yang lainnya 4 rakaat sebelum asar, tapi bukan dikatakan salat rawatib. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian ada 2 rakaat sebelum zuhur sebelum isya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Dan kalau kita melaksanakan salat Jumat, itu disunahkan ketika kita sudah melaksanakan salat 2 rakaat ba'diyah di masjid, kita sampai rumah salat lagi 2 rakaat lagi ba'diyah. Sampai seperti begitu banyak. Kemudian ketika malam hari kita laksanakan tahajud dan sebagainya, salat hajat, semuanya salat-salat sunat kita kumpulkan, kita lakukan, ningkatin semuanya amal perbuatan salat. Ini strategi orang yang beriman mengisi kegiatan bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan salat rawatib itu menutup kebolongan kita.
Sholat kita mungkin ada lalainya, mungkin terburu-buru, atau mungkin bacaan yang kita pengennya panjang kemudian kita dipersingkat dan sebagainya, atau banyak hal-hal yang kekurangan di dalam sholat tersebut ditutup dengan sholat rawatib. Makanya kata Allah, lihat orang yang melaksanakan sholat, wahai malaikat, kalau dia didapati sholatnya bagus, maka saksikan bahwa dia sholatnya bagus. Kalau dia sholatnya jelek, saksikan apakah dia melaksanakan qobliyah atau ba'diyah. Kalau dia melaksanakan itu, maka yang jelek tadi di saat melaksanakan sholat, maka tutup menjadi sebuah kebaikan. Sempurnakan sholatnya. Subhanallah. Itu Bu, Bapak sekalian, kita lakukan seperti itu. Tapi biasanya rawatib itu lebih mudah kita laksanakan ketika kita berjamaah di masjid timernya tepat. Kalau di rumah saya rasa jarang-jarang. Kenapa? Karena to the point, biasanya anak kita atau keluarga kita pengennya langsung buru-buru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan strategi berikutnya mengisi kegiatan bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'an, li ahli, kepada ahli, li ashabi, kepada sahabatnya. Yang namanya sahabat kita pasti akan banyak menceritakan, akan senang mendengarnya, akan senang berbarengan. Yang namanya sahabat. Bagaimana kita dengan Quran? Apakah Quran sudah menjadi sahabat kita? Tentunya pertanyaan itu akan bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana Quran? Apakah Quran hanya dijadikan simbol di rumah kita, ditaruh, kemudian ketika dibuka dia masih utuh dan sebagainya? Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau Quran itu kita baca, makanya ini kalau kita di rumah, Quran jangan banyak-banyak. Berapa perlunya? Keluarga kita ada 5, ya 5. Cukup, nggak usah sampai 10, sisanya siapa yang mau baca? Karena Quran yang kita punya di rumah juga nanti akan menghisap karena tidak diapa-apain. Kita beli Quran bagus-bagus, bahkan dari luar negeri, oleh-oleh dari mana kita simpan. Kalau nggak kita bisa baca, kita sedekahkan pada orang-orang yang ada atau dibawa ke masjid. Itu akan lebih bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Quran yang kita baca di hari biasa, di bulan biasa, satu huruf maknanya, pahalanya sampai 10 kebaikan. Bagaimana kalau Al-Quran itu kita baca di bulan Ramadan? Luar biasa. Setiap amalan kita betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya jamaah yang hadir di sini, jamaah Miftahul Jannah, termasuk orang-orang pencinta Al-Quran, orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, apa strategi yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dalam mengisi Ramadan? Yang ketiga adalah dia melaksanakan yang namanya berinfak, mempertinggi amalan infak sedekahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah berikan karunia rezeki kepada kita semuanya. Itu di situ selain ada hak orang-orang yang ada di sekitar kita, orang miskin dan fakir, kita juga punya hak atas diri kita untuk memberikan nafkah itu. Di mana kita bisa berikan nafkah itu yang terbaik? Memberikan kepada keluarga yang terdekat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendapatkan hal yang sifatnya disorientasi sedekah. Kita itu kalau dipuji dikit di tempat di mana-mana, ketika amalan kita langsung gampang banget amal. Tapi ketika di tempat yang dibutuhkan, bahkan kepada keluarga kita yang terdekat, na'udzubillah min dzalik ya. Kadang-kadang kita menunda-nunda dan sebagainya, seolah-olah saya masih sibuk dan sebagainya. Tetapi kalau di tempat mana-mana, kita gampang sekali untuk mengeluarkan uang itu. Ini namanya disorientasi amal. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua yang hadir di sini bisa tepat menyalurkan apa yang kita miliki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang kita baca, kemudian sedekah yang kita lakukan akan menjadi sinar dalam diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya sendiri.
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.